Halo Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita. Perkenalkan, saya Pendeta Petrus Bimo Sekti Cahyo Pamungkas. Saat ini ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk turut serta dan ambil bagian dalam program Pekan Doa Pentakosta di GKI Banyuwangi. Bapak, Ibu, dan Saudara, Panitia Hari Raya Gerejawi mengajak kita untuk menghayati Pekan Doa Pentakosta. Apa sih Pekan Doa Pentakosta itu? Selama 10 hari sejak kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, para murid bertekun dalam doa bersama-sama. Kegiatan ini terekam dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Tindakan tersebut merupakan respon para murid setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga dan mendapat firman perihal turunnya Roh Kudus yang diturunkan bagi mereka. Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikianlah tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan malaikat, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Selama 10 hari, sejak hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat diajak untuk menjalani peribadatan yang bersifat devosi personal, yang juga dilakukan secara komunal atau bersama-sama. Seperti yang dilakukan oleh para murid di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 tadi. Pekan Doa Pentakosta berasal dari kata novena, artinya 9, merujuk kepada 9 malam menjelang Pentakosta. Pendeta Rasid Rahman menuliskan bahwa di kalangan gereja-gereja Protestan, pengadaan Pekan Doa Pentakosta ini dikenal dengan berbagai nama. Namun tujuan dari pelaksanaan Pekan Doa Pentakosta adalah sebagai persiapan menjelang hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus yang mengacu kepada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Selama pekan ini pula, umat melakukan persiapan dengan berdoa, melakukan perenungan yang secara khusus terkait dengan Roh Kudus, serta peran dan makna kehadiran gereja dalam lingkungannya masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh sebab itu, pada hari ini dan sampai sepekan ke depan, setiap kita diajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mengambil waktu untuk berdoa serta mempersiapkan diri menyambut hari Pentakosta. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada hari ini diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11. Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11. "Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, 'Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia.' Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang terus belajar mendengar dan hidup di dalamnya. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan di dalam Wahyu menyampaikan kepada kita bagaimana Yohanes melalui penglihatannya di Pulau Patmos ketika ia dikuasai oleh Roh Kudus. Ia mendengar perintah dari Tuhan
bahwa ia harus menuliskan segala sesuatu yang dilihatnya dalam sebuah kitab dan membagikannya kepada ketujuh jemaat. Dalam tuntunan Roh Tuhan, Yohanes diminta untuk menjadi saksi dan pemberita firman Tuhan. Bukankah itu juga yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Mari kita beranikan diri kita, hidup di dalam firman-Nya dan menjadi saksinya, serta berkarya bersama dengan Tuhan. Kiranya Allah menolong dan memampukan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini kita diajak untuk berdoa bagi orang-orang terdekat kita. Mari kita berdoa bagi mereka yang kita kasihi, mereka yang selalu mendukung karya pelayanan kita, dan tugas serta tanggung jawab kita dalam pekerjaan. Mari kita berdoa untuk pasangan hidup kita. Mari kita juga berdoa untuk kekasih kita, untuk pacar serta sahabat-sahabat kita. Mari kita berdoa untuk orang tua kita, juga untuk anak-anak kita. Mari kita berdoa juga untuk orang yang ada di rumah kita, tetangga, dan rekan pelayanan kita. Biarlah topik-topik doa tersebut dapat kita sampaikan kepada Tuhan di sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat merenungkan firman Tuhan, selamat berdoa dan berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa.